Pemirsa, potensi pertumbuhan Bank Sinarmas sangat besar sejalan dengan prospektif bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek kinerja dan prospek bisnis Bank Sinarmas bersama Head Micro Small Business Sinarmas Muktiono Wibowo. Selamat pagi Pak Mukti. Selamat pagi Mbak. Sehat pastinya ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Ini kalau kita berbicara soal Sinarmas dan juga di tengah pandemi, kalau Anda sendiri melihat kinerja dari Bank Sinarmas di tengah pandemi ini seperti apa Pak? Mengikuti secara psikologis, mengikuti kondisi perbankan yang lain yang sempat mengalami penurunan, atau justru ada momentum yang diambil oleh Sinarmas di tengah pandemi ini? Ya, baik Mbak. Jadi ke strategi Bank Sinarmas ataupun performa Bank Sinarmas terkait dengan kondisi pandemi seperti ini memang sedikit terkoreksi dalam hal laba ruginya. Tapi 3 bulan terakhir ini dan insya Allah di bulan Agustus ini kita sudah mulai bangkit kembali begitu ya. Jadi memang kemarin karena pandemi ini banyak juga debitur-debitur kita yang perlu dilakukan restrukturisasi, ada grace period, kemudian ada juga yang penundaan pembayaran pokok, sehingga beberapa kita perlu lakukan CKPN penambahan. Nah itu mempengaruhi pendapatan daripada Bank Sinarmas itu. Ya kalau kondisi terkoreksi nampaknya itu hal yang wajar begitu ya, geliatnya di saat diserang oleh pandemi sekarang ini. Tapi kalau optimisme di semester 2 sendiri seperti apa Pak? Sudah terbacakah begitu optimisme yang bisa terjadi dari perusahaan? Jadi dengan adanya kemarin kita lakukan restrukturisasi kredit, kemudian kita ada lakukan grace period, kemudian ada juga yang program UMKM itu yang ada subsidi bunga kur dari pemerintah, itu secara otomatis mendapatkan atau menambah pendapatan daripada Bank Sinarmas, dan otomatis CKPN yang terbentuk relatif lebih sedikit karena begitu kita lakukan restrukturisasi itu menjadi lancar kembali. Dari Sinarmas sendiri memberikan restrukturisasi kredit ini menyasar ke seluruh sektor yang berkaitan dengan perbankan, atau ada justru Sinarmas punya roadmap sendiri untuk menyasar kira-kira sektor-sektor apa saja yang menarik untuk diberikan peluang restrukturisasi kredit? Ya, jadi memang ini pandemi ini kan hampir semua sektor terkena kolaps begitu ya, Pak. Jadi memang, nah ini nanti di kita itu kemarin lakukan restrukturisasi itu bidang-bidangnya hampir merata, Mbak. Jadi kita ada punya bidang perdagangan, kemudian perdagangan eceran, gitu. Kemudian kita ada sektor pertanian, kemudian kita juga ada sektor industri pengolahan. Ini kan lumayan terkena dampak yang sangat besar. Nah, kita lakukan restrukturisasi itu. Nah, dengan harapan nanti begitu di awal Januari 2021 mereka sudah punya imbas dari itu sudah ini, dan mereka sudah bisa recovery lagi gitu. Jadi memang sampai Desember kita lakukan penundaan pembayaran pokok sampai dengan Desember. Harapkan nanti di Januari kita sudah bisa sudah bisa jalan. Ini menarik ya. Jadi nyawanya sedikit, nafasnya sedikit diperpanjang sampai Desember justru masih ada kesempatan atau diberi jeda begitu untuk membayar kredit. Ini menarik kalau tadi Pak Mukti sampaikan dari sektor perdagangan, pengolahan, ini kaitannya juga terhadap usaha-usaha kecil pastinya, terhadap UMKM. Nah, untuk Sinarmas sendiri melihat atau menyokong pergerakan UMKM di saat pandemi ini seperti apa begitu? Sementara UMKM kita saat ini juga begitu banyak yang butuh sokongan dari perbankan. Betul, baik Mbak. Jadi sampai selama 3 bulan terakhir, kita ada bulan April, Mei, Juni, kita memang lakukan perbaikan ataupun restrukturisasi tadi. Begitu bulan Juli, kita sudah mulai jualan kembali. Artinya kita sudah mulai lakukan pencairan kredit-kredit baru gitu, yang melalui UMKM. Dan kebetulan kita ada punya produk kur. Jadi hampir semua kredit di bulan Juli, Agustus itu kita berikan kur dengan suku bunga hanya 6%. Nah, tapi tetap saja rasanya nih mungkin ya sebagai pelaku UMKM masih belum pede begitu Pak. Meskipun sudah dikasih kelonggaran, tapi rasanya enggan untuk berhutang kembali. Ini bagaimana dari perbankan sendiri untuk kembali memberikan harapan begitu bahwa sebenarnya perbankan hadir juga untuk menyokong mereka, khususnya Sinarmas? Iya. Jadi kita kan banyak masuk ke pasar-pasar tradisional. Jadi
kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional, kemudian komunitas-komunitas tertentu itu sebenarnya begitu PSBB sudah dilonggarkan itu ekonomi sudah mulai jalan dan pedagang-pedagang itu sudah mulai berjualan di pasar-pasar tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran terkait hal tersebut karena memang contohnya Bank Sinarmas juga sudah mulai cairkan kredit di mulai Juli, Agustus dan mungkin sampai Desember kita terus lakukan pencairan. Gitu. Jangan ragu justru ya untuk hari ini justru sedikit jangan ragu untuk mengambil kredit, jangan ragu untuk berhutang karena ini juga menyokong perekonomian kita bergulir kembali ya. Betul. Dan perbankan juga meyakinkan para kreditur bahwa akan ada restrukturisasi yang bisa membantu mereka selama sampai akhir Desember. Akhir Desember ini. Oke. Kalau dari Sinarmas sendiri melihat prospek UMKM di tengah pandemi ini seperti apa, Pak? Kalau Juli memang ternyata sudah menggelontorkan lagi begitu ya kredit dengan gencar. Seperti apa Pak? Jadi prospek sebenarnya masih luar biasa besar ya Mbak. Contohnya gini, jadi kita ini punya UMKM itu pelaku UMKM sekitar 63 juta pelaku UMKM. Jadi kalau misalnya kemarin yang terkena dampak ataupun yang yang berkurang omsetnya itu misalkan 10-20% itu masih ada 40 juta yang memiliki usaha yang masih berjalan gitu. Masih berjalan. Jadi kita bisa lihat di pasar-pasar tradisional gitu. Itu masih berjalan gitu. Cuma memang banyak sekali yang mulai beralih gitu Mbak. Jadi dari mulai yang offline sekarang geser ke online gitu. Karena beberapa konsumen kita kan juga konsumen dari pedagang pasar itu karena PSBB itu kan mereka juga enggan datang ke pasar tersebut. Akhirnya mereka banyak jualan secara online. Nah inilah celah ceruk-ceruk inilah yang disasar oleh Sinarmas ya, baik yang mungkin sekitar 20% atau 10% yang saat ini kolaps atau gulung tikar bahkan dan juga sisanya yang masih ada 40 jutaan begitu. Kebanyakan dari UMKM ini kan berbagai sektor juga di Indonesia. Kebanyakan dari sektor apa saja, Pak? Yang paling besar adalah sektor perdagangan eceran. Ya, jadi yang kedua pertanian, yang ketiga ada industri pengolahan. Jadi sektor-sektor tersebut itu merupakan yang sebagian besar di Indonesia UMKM itu. Makanya di bank kita, Bank Sinarmas itu sektor perdagangan itu hampir 50% itu kita di sektor perdagangan gitu, pembiayaan ke sektor perdagangan. Dan seluruhnya perdagangan, pertanian dan juga pengolahan ini saling keterkaitannya juga erat begitu ya. Baik, kita masih akan membahas pembahasan ini di segmen berikutnya Pak Mukti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di Corporate Action pemirsa, Bank Sinarmas telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun 2010. Rekan saya Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Cikal, silakan. Ya baik, terima kasih Cakri dan juga pemirsa. Sejak IPO pada 2010, Bank Sinarmas merupakan salah satu emiten di papan utama. Kita simak datanya. Kita lihat Bank Sinarmas Tbk memiliki kode saham BSIM, melantai di bursa atau melakukan IPO pada 13 Desember 2010, berada di papan utama bursa. Bidang usaha utama di sektor perbankan, di sektor finance dan subsektor bank. Kita lihat pemegang saham Bank Sinarmas Tbk, mayoritas atau sebesar 58,13% atau sebesar 10,150 miliar dimiliki oleh PT Sinarmas Multi Arta Tbk dan 41,87% atau sebesar 7,311 miliar dimiliki oleh masyarakat. Nah, kita simak pergerakan nilai saham BSIM dimulai pada periode awal Januari di mana di angka 580 per lembar saham dan terus trennya menurun Cakri. Di awal Februari sebesar 555, di awal Maret 520, April 505, kemudian menemui titik terendahnya pada pertengahan Mei di angka 500 dan kembali menguat di akhir Juni di 545 dan selanjutnya hingga di Agustus ini cenderung menurun kembali di akhir Juli di 520 dan pada bulan Agustus atau di akhir Agustus ini sebesar 505. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Cakri Miller. Baik, terima kasih Cikal untuk informasinya terkait seperti apa kinerja dari Bank Sinarmas. Ini kalau kita berbicara tadi, kalau kita melihat grafisnya agak ngeri juga sebenarnya Pak ya. Semuanya juga kondisinya di saat Maret ke April itu memang merosot tajam.
tapi ada sedikit kenaikan meskipun mengalami penurunan lagi di awal Agustus. Oke, kalau kita tinggalkan tadi pergerakan saham, apa yang bisa dilakukan oleh Sinarmas melihat di masa pandemi ini ternyata UMKM masih ada nih 40 juta yang terus bergeliat dan prospeknya juga masih terus bergulir, masih terus berkembang. Adakah mungkin cara lain atau trik lain yang akan dilakukan Bank Sinarmas untuk terus menggenjot para UMKM ini untuk terus giat mereka terus berkembang, karena ini berkaitannya juga dengan kredit yang diambil oleh mereka begitu. Ya. Jadi gini Mbak, jadi kita punya cabang Bank Sinarmas sekarang itu lebih dari 400, tepatnya 432 seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Kemudian ada sekitar 150 unit-unit mikro. Jadi 150 unit mikro ini adalah unit-unit khusus yang memfokuskan kepada penjualan mikro. Jadi kita ada 150 di seluruh Indonesia. Kemudian kita punya namanya sales agent. Sales agent, ini berarti skupnya lebih kecil lagi ya? Betul, sales agent ini sales kita yang melakukan door to door penjualan produk UMKM. Kemudian kita juga punya namanya agen laku pandai, itu lebih dari 6.000. Jadi kalau total untuk tenaga penjualan itu ataupun sales itu 9.000 lebih tenaga penjualan. Kemudian dari internal kita ada karyawan tetap kita yang melakukan penawaran ataupun penjualan juga. Jadi hampir 10.000 kita punya. Dan mereka ini yang siap untuk sebenarnya menawarkan, mengedukasi dan mensosialisasikan terkait kredit khususnya untuk sektor perdagangan, pertanian dan juga tadi pengolahan kepada masyarakat pelaku bisnis tersebut ya. Sejauh ini dengan secara online pun juga masif dilakukan tidak Pak Mukti? Jadi sekarang ini kan kita sedang kembangkan infrastruktur untuk online. Jadi kita lagi siapkan aplikasi untuk pembiayaan online. Jadi dengan aplikasi pembiayaan online itu bisa mencakup ataupun bisa menjangkau seluruh Indonesia tanpa perlu ada cabangnya gitu. Nah, jadi nanti begitu aplikasi online kredit ini live rencana di bulan Oktober tahun ini, semua pedagang ataupun pelaku UMKM bisa melakukan permohonan kredit atau melakukan aplikasi secara online melalui aplikasi itu. Oke, ini yang tadi dikatakan UMKM go online bersama Sinarmas begitu ya. Nah, tapi kadang kendalanya mungkin ini bukan tanggung jawab dari dunia perbankan. Kendalanya mengedukasi masyarakat untuk beralih ke online. Ini terkadang ada hambatan begitu. Karena inklusi keuangan mungkin belum merata di semua daerah di Indonesia. Nah, Sinarmas sendiri masuknya bagaimana dengan agent-agent yang tadi sampai ribuan itu, apakah cukup efektif sejauh ini, Pak? Jadi kita kemarin ada kerjasama dengan salah satu e-commerce. Jadi kita melakukan kerjasama dengan mereka untuk melakukan pelatihan kepada UMKM tersebut. Sekarang saat ini masih di Jawa Tengah dan masih nasabah-nasabah kita yang eksis. Kenapa Jawa Tengah begitu? Ya, karena memang di Jawa ini basis ataupun pelaku UMKM itu terbesar itu di Jawa gitu. Jadi hampir 70%, 60-70% itu ada di Jawa. Nah, kita di Jawa Tengah, kita mulai di Jawa Tengah. Nanti berikutnya ada Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur dan Sumatera gitu. Nah, pelatihan ini tidak hanya sekali dilakukan pelatihan saja, tapi mereka diedukasi terus-menerus, di-maintain oleh bertahap kita. Begitu ya, dievaluasi. Betul. Oke, jadi kenapa memilih e-commerce? Mungkin singkatnya kalau awam saya menangkapnya agar mereka ini sudah terbiasa langsung praktek begitu di e-commerce sendiri. Oke, tapi hanya satu e-commerce saja yang akan menyokong atau ini akan melebar ke banyak e-commerce yang ada di Indonesia saat ini? Ya, untuk saat ini kita masih dengan salah satu e-commerce. Nanti ke depan kita akan saat ini sedang jajaki untuk e-commerce yang lain untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersebut dan dari e-commerce itu kan sebenarnya ada jutaan pelaku UMKM yang melakukan dan berbagai macam variasi. Betul, produknya berbagai macam itu, Mbak. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen, Pak Mukti. Kita akan kembali membahas topik ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan segera kembali usai news update. Pak Mukti, kalau tadi kan sempat kita singgung penggunaan teknologi digital apa saja yang sudah dilakukan oleh Bank Sinarmas, salah satunya UMKM Go Mobile. Ada lagi tidak, Pak, yang mungkin para pelaku UMKM ini yang sudah beralih ke online, sebenarnya mereka ingin sekali mengajukan kredit atau memasarkan produk-produk mereka secara online, tapi tidak tahu nih celahnya harus seperti apa begitu, dan mungkin masih ragu ya menyasar bank-bank yang besar atau seperti apa.
apa saja produk-produk lainnya yang menyokong para pelaku UMKM khususnya untuk go digital lainnya? Oke, jadi kita memiliki beberapa produk UMKM. Jadi apa namanya, kita untuk ke pertanian kita juga punya. Jadi pertanian ini menarik juga sih. Jadi petani-petani sawit kita biayain UMKM juga. Oh, oke. Jadi mereka menanam sawit, kemudian hasil penjualan juga dijual ke apa namanya, ke inti, kemudian kita biayain. Kemudian yang kedua ada peternakan. Jadi peternak sapi di Tuban, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kita lakukan pembiayaan kepada mereka juga. Nah, selain itu sebenarnya kita ada produk kita yang KUR, kredit usaha rakyat, yang dengan bunga 6% itu kita berikan juga, karena tahun ini kita punya target KUR itu sebesar 1 triliun. 1 triliun untuk disalurkan, begitu ya? Betul, ke UMKM. Baik. Dan kita posisi Juli kemarin kita sudah menyalurkan sekitar 600 miliar. Jadi sudah 600 miliar. Masih 40%, 40% lagi. Nah, sisanya ini artinya kan butuh digenjot dengan giat agar cepat terserap begitu. Apa yang dilakukan oleh Sinarmas selain tadi secara door to door kepada para pelaku UMKM, atau mungkin yang belum membuka atau memiliki UMKM ini bisa ini didorong untuk beralih mungkin menjadi pelaku UMKM. Kita saat ini ada kerjasama dengan salah satu P2P lending. Jadi dengan P2P lending yang fokus kepada peternakan, pertanian atau kepada UMKM. Jadi skema yang kita berikan adalah channeling. Jadi kita kerjasama dengan P2P tersebut, kemudian P2P yang langsung membiayai itu, dananya dari Bank Sinarmas. Artinya ini kalau misalnya secara istilah mungkin kok jelimet gitu ya, tapi kalau untuk pelaku UMKM sendiri praktis tidak sih Pak? Sebenarnya praktis kalau mereka dilakukan ataupun diberikan edukasi dan pelatihan. Makanya kenapa kita lagi gencar lakukan pelatihan ini supaya pelaku UMKM itu sudah terbiasa dengan transaksi online. Jadi apalagi dengan adanya pandemi ini memaksa, dalam tanda petik memaksa pelaku UMKM untuk melakukan online. Dan sebenarnya ini bisa terjadi juga, dan mereka bisa lakukan penyesuaian itu. Kita lihat, kita sebagai contoh, kemarin ada salah satu pedagang, saya sebutkan bakso gitu ya, bakso tahu itu tadinya offline, jadi semua dia harus punya tempat, toko, tempat, pegawai mungkin pegawai yang pada kita datang ke situ. Begitu pandemi kemarin dia langsung berubah menjadi online, dan ternyata pelanggannya itu nggak cuma yang ada di kota tersebut. Justru malah ekspansif jadinya ya. Karena online ini kan sebenarnya menjangkau seluruh Indonesia ya. Jadi pedagang ini berada di kota Bandung, pembelinya ada sampai Batam, Muara Enim dan sebagainya. Dan mereka sudah tahu gimana cara memasarkannya itu. Dan lewat e-commerce tidak menutup kemungkinan mungkin orang-orang yang ada di Asia Tenggara atau di negara-negara ASEAN lainnya juga bisa beli bakso tahu buat bakso Bandung begitu Pak Mukti. Dan mereka lakukan penyesuaian dengan packingnya. Jadi kalau dulu dia nggak pernah kepikir untuk packing bakso ini, begitu pandemi dia langsung kepikir gimana cara packing ini supaya sampai ke kota tujuan itu dengan kondisi yang masih baik begitu ya. Dan ini pun satu paket ke dalam kredit yang ditawarkan oleh Sinarmas. Mungkin bisa diinformasikan di penutup dialog kita apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM saat ingin mengajukan KUR atau peminjaman kredit kepada Bank Sinarmas, Pak? Ya, baik. Yang pertama, dia harus siapkan data-data. Jadi sebenarnya datanya nggak banyak. Kita cuma perlu KTP, NPWP, kemudian keterangan usaha. Dan itu keterangan usaha ini termasuk apa? Laporan keuangan? Enggak. Jadi keterangan usaha itu setiap pelaku UMKM ada keterangan usaha dari kelurahan atau dari dinas-dinas koperasi. Nah, itu diupload di aplikasi kita. Begitu diupload, mereka tinggal standby aja di tempat. Nanti kita yang lakukan verifikasi dan sebagainya. Dan tidak diperlukan tenaga atau orang kita yang harus kunjungan ke tempat usaha tersebut. Cukup mereka ada di tempat usahanya ataupun di rumahnya. Kita yang lakukan verifikasi, kita lakukan telepon, dan mereka
cukup perlu selfie aja. Oke, kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit begitu ya? Betul. Ini sekali lagi tujuannya supaya geliat UMKM kita ini bisa kembali tancap gas, artinya perekonomian kita juga terus kembali berputar ya. Baik. Kita harapkan pelaku UMKM juga terus bersemangat ya. Jangan khawatir untuk mengambil kredit hari ini, jangan takut ambil kredit. Baik, terima kasih banyak Pak Muktiono Wibowo telah hadir bersama kami di Dialog Corporate Action pagi ini.